Nah, jadi ketika aku udah create sebuah demand nih, berarti kita udah create sebuah kenyamanan, ada sebuah convenience, oke, rakyat jelata kayak kita udah biasa pakai. Nah, dari situ akan ada sebuah demand. Gak pernah ada satu industri yang orang Indo gak bisa menang dari orang luar. Aku SD di Singapura. Di sana waktu itu ada kejadian kurang enak lah sama seorang guru. Dia bilang, ya kalau nggak mau sekolah, deportasi aja. Go back to your third world country, katanya, Om. Kalau menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, berarti sekarang pasarnya sudah ekspor? Sudah, tapi kita masih 90-an% di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau boleh share, lebih banyak penjualannya online atau offline? Masalahnya itu aku nggak tahu. Kenapa? Karena kita jualnya itu semua melalui distributor, Om. Jadi distributor dia jualnya online atau dia jual offline, itu sesuatu yang kita nggak bisa lacak datanya kan. Tapi mereka iklan online itu kita yang layani. Iklan online semua distributor kita yang layani dari prinsipal. Nah, dari data yang kita jalanin iklan online-nya aja, itu kisaran 40% dari volume penjualan kita. Tapi organiknya berapa itu nggak tahu. Oh, misalnya organik online 30%. Yang dari iklan 40%, berarti offline-nya kan 30%. Yang paid advertising online itu kisaran di 40%. Berarti banyak yang B2C ya sebenarnya kalau kayak gitu. Ya, karena gimana ya, kita harus create demand dulu kan. Iya. Jadi kenapa awal-awal nih ada sebuah pertanyaan yang sangat unik waktu di awal-awal. Kenapa Bardi jualan bohlam yang pakai Bluetooth? Ya kan, semua range kita ada wifi, tiba-tiba ada sebuah bohlam pakai Bluetooth yang diharga di bawah 100.000. Pertanyaan dong kenapa? Karena kita targetnya adalah OB, kita targetnya adalah asisten rumah tangga, kita targetnya adalah supir gitu ya. Kenapa OB, supir sama asisten rumah tangga? Nah, karena kita yakin dan pasti si kaum 1% itu yang punya rumah-rumah buah gitu, mereka ada dananya tapi nggak berani beli karena mereka takut yang operasikan di rumah bisa atau enggak. Oke. Nah, ketika kita sudah mampu menciptakan sebuah produk sampai melayani ya kaum kita inilah ya yang masih bekerja setiap hari ini, Om, ya yang kaum 1% itu akan berani beli. Nah, jadi ketika aku udah create sebuah demand nih, berarti kita udah create sebuah kenyamanan, ada sebuah convenience, oke, rakyat jelata kayak kita udah biasa pakai. Nah, dari situ akan ada sebuah demand. Contohnya gimana? Tadi Om bilang tentang properti-properti yang pakai Bardi Smart Home. Nah, pernah ada sebuah developer yang kita nggak sebut namanya, dia bikin pameran di mallnya dia sendiri. Dia tulis di situ apartemen smart home. Cerita dari yang bosnya developer ini sendiri, dia telepon aku, dia bilang, kalau sampai gue tahu itu orang-orang yang datang ke pameran gue nanya Bardi Smart Home atau bukan, ketika dijawab bukan dia langsung pergi nggak beli apartemen. Kalau gue tahu itu dari lu, gue cekek mati gitu. Karena kenapa Om? Dia buka pameran, dia jual ini smart apartemen. Orang datang nanya Bardi bukan dia pergi Om. Datang lagi orang berikutnya, ini smart apartemen Bardi bukan pergi nggak jadi beli. Nah, udah ada demand itu dong Om. Nah, developer mau gimana? Ya mau nggak mau beli Bardi dong. Beli Bardi. Tapi apakah dia beli Bardi karena kita kasih utang? Kita mungkin satu-satunya vendor mereka yang cash before delivery Om. Apakah kita yang paling murah? Ya bukan. Kalau after sales boleh diadu lah. Hari ini telepon home care itu dalam 24 jam pasti kita udah nyampe ke rumah yang pembeli Bardi. Wah, apalagi pembeli rumah baru tuh harus cepat ya. Betul. Nah, kenapa developer mau beli kita? Pertama, karena kalau mereka secara terima kunci, engineer mereka nggak bisa setting kan, kita akan tiba dalam 24 jam, nasional, se-Indonesia. Ya ada beberapa pulau terpencil nggak nyampe lah, tapi ya 90% udah tercapai gitu, dalam 24 jam kita nyampe begitu secara terima kunci. Kita udah ada di 37 provinsi di Indonesia Om, kita punya teknisi. Itu mereka beli karena itu, developer pakai Bardi Smart Home, powered by Bardi Smart Home, kenapa? Karena habis secara terima kunci, udah mereka udah nyaman lah kita yang datang gitu. Tapi ada poin kedua nih, the demand was created. B2C ini yang tadinya kita jual ke mereka waktu masih jadi mahasiswa-mahasiswi, beli satu bohlam taruh di kosan, terus mereka udah jadi pengusaha sukses, mereka udah jadi pekerja sukses.
mereka mau beli rumah. Ketika mereka mau beli rumah, maunya rumah yang sudah Bardi Smart Home. Nah, demand ini kan yang memaksa developer itu jadi beli sama kita, Om. Kenapa kita mulainya harus B2C? Karena itu yang paling murah secara CPA. Dan Om juga tahu lah, kita seminggu setidaknya harus ada 50 CPA di semua adset yang kita bikin gitu kan. Gimana kita ada 50 developer yang beli dari kita seminggu, kan gak bisa, Om. Setidaknya B2C itu kita jalanin dulu, habis itu ya seiring waktu kita punya brand bertumbuh, maka brand-brand besar lainnya juga akan mau berkolaborasi sama kita gitu. Berarti sekarang challenge-nya bukan untuk berkompetisi dengan kompetitor di dalam market yang udah ada, karena ini marketnya kalaupun mau berkompetisi pasti mahal biddingnya. Tapi lebih untuk create market baru yang mungkin belum kenal smart home itu apa. Betul. Lebih murah dan juga ini memperluas kolam itu sendiri ya. Betul sekali. Cuman ya di Indo kita mau mengakui atau enggak, sampai hari ini bukan what we know tapi who we know gitu kan, Om. Who we know? Iya, ada orang dalam gitu. Jadi ada beberapa developer yang emang kalau kita nggak jalan jalur ninja B2C dulu baru B2B, nggak bakal nyampe tuh, karena dia udah ada orang dalam. Nah, ketika dia udah ada orang dalam itu, satu-satunya cara gimana? Pembeli adalah raja. Kita harus ngomong sama rajanya dong. Raja, barang aku yang lebih bagus nih. Ketika rajanya udah maunya barang kita, orang dalam pun udah nggak berkutik. Nah, di Indonesia kalau kita langsung lawan head on, ya susah. Kita kenal orang dalamnya udah bukan orang dalam yang di sini lagi, kita kenal orang dalamnya si konsumen gitu kan. Gimana kita menangin hati konsumen sehingga B2B mau nggak mau harus kerjasamanya sama kita gitu. Wow, keren. Nah, boleh sharing nggak Om? Selain Bardi dan tadi ada distributor yang ini, company yang lain yang memang lu rintis atau yang memang lu buat tuh seperti apa, dan gimana caranya lu pakai kemampuan quote-unquote digital marketingnya untuk atau brandingnya untuk hal yang sama di company yang lain. Betul. Jadi selain dari Wahana Cipta Nuansa, itu kita distributor terbesarnya Ona, tirai hordeng kaca nyamuk wallpaper, ada Bardi Smart Home juga, terus ada Safi, partisi kamar mandi, ada Kava, aluminium door window and kitchen set, sama beberapa yang lain. Tapi aku jelasin masing-masing 4 ini tuh. Ini semua dipakai di rumah ya? Pakai di rumah, ya. Pakai di rumah. Dari Onanya, terus Bardinya, tadi ada partisi, terus ada satu lagi. Di rumah juga ya? Di rumah juga. Berarti satu ekosistem nih semuanya nih. Ya, semoga akan terjadi satu ekosistem. Tapi masing-masing ini aku bikin ada tujuannya nih, Om. Kayak Ona itu variannya udah banyak banget lah. Itu aku kenapa mulai di sana, karena aku mau membuktikan bahwa digital advertising itu kita bisa meet our customer where they are. Itu penting banget, Om. Orang yang nyarinya kasa nyamuk, mereka gimana cara menemukan iklannya kasa nyamuk. Dan ketika pencet iklan, landing page-nya kasa nyamuk. Nah itu kan granular banget lah. How to meet your customer where you are. Itu aku cobanya dari Wahana Cipta Nuansa ini. Nah terus kalau untuk Bardi itu, gimana kita bisa menjelaskan sebuah konsep yang abstrak dengan cara paling mudah. Nah itu Bardi tuh. Karena kenapa smart home gak bisa laku di offline, karena ya SPG, SPB-nya jelasnya sampai berbusa juga gak bakal bisa. Gimana kita pakai video, pakai banner untuk menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi mudah. Itu kan itu Bardi. Terus habis itu ada Safi. Safi ini partisi kamar mandi. Partisi kamar mandi ini yang paling sulit itu apa, Om? Distribusi. Kenapa? Karena dia harus tempered glass. Tempered glass itu pabriknya adanya di situ-situ doang. Gimana kita bisa jual dimanapun kita mau. Jadi oke, aku ada kerjasama sama pabrik tempered glass di Jakarta. Aku nyalain iklan di Jakarta. Ceret, Jakarta jualan. Terus kerjasama sama Surabaya. Ceret, Surabaya jualan. Gimana kita bisa replika dari one city to another atau area yang kita mau dalam proximity dari pabrik tersebut. Nah, terus habis itu ada Kava. Kava itu aluminium door window and kitchen set. Bedanya Kava sama yang lain itu apa? Kava itu, makna dari merek Kava ini sendiri, maknanya Kava itu adalah actively waiting. Nah, jadi kita sebagai perusahaan, kita actively waiting. Begitu ada orderan, kita satu-satunya di Indonesia pesan siang ini, besok kita pasang tuh aluminium door and window. Biasanya nunggu seminggu. Kok bisa? Ya, karena kita ada skalanya. Kita udah berani nyetok. Begitu kita ukur, kita udah ada sistemnya nyampein ke pabrik. Langsung produksi, langsung pasang lah gitu. Nah, ini gimana cara kita menggunakan digital advertising menarget orang yang ada micro moment on demand saat itu. Nah, jadi kita bisa target orang-orang yang nggak tahu mau varian produknya apa, yang tadi dari WCN.
Dia bahkan nggak tahu dia butuh barang itu yang tadi dari smart home. Dia ada di posisi yang kita bisa cater, yang tadi Safi. Terus yang Kava ini, mereka di momen yang mereka emang lagi butuh saat itu. Contoh, rumah itu paling sering terjadi, mereka pasang lantai nih Om. Jendelanya belum ditutup. Tiba-tiba hujan, lantai bakal rusak. Atau, ternyata terik matahari, lantai bisa rusak. Mana mau mereka nunggu seminggu kan untuk jendela. Nah, orang-orang ini nggak semua orang, tapi gimana kita bisa pakai targeting dari iklan untuk menjangkau mereka-mereka ini. Nah, itu masing-masing perusahaan yang aku ciptakan, itu ada maknanya, karena aku mau membuktikan bahwa digital advertising itu bisa loh memenuhi, kita tahu orang mau cari apa dan langsung taruh mereka ke sana. Kita bisa creating demand yang bahkan orang belum tahu. They want it, they don't need it, tapi we let them know bahwa kita bisa provide what you want. Kita bisa loh digital marketing itu bisa targetingnya kayak billboard juga. Mau di sini, oke kita pasang billboard di sini. Digital marketing juga bisa, proximity di situ. Nah, kita juga bisa target micro moment ketika orang baru mau nikah, ketika orang baru mau ulang tahun. Itu kan dari Facebook juga kita bisa setting ya Om ya. Nah, itu gimana cara kita bisa tahu mereka baru beli rumah dan mau pindahan ke sana. Atau mereka baru pindah dari kota lain ke kota ini. Nah, itu kita juga bisa tahu dan aku buktikan itu di Kava. Nah, jadi beberapa perusahaan yang aku bikin ini adalah pembuktian bahwa digital advertising produk yang aku bikin ini bisa cater sesuai yang calon customer aku mau. Jadi ketika ada brand yang datang, Rian, aku mau kayak gini dong, this is my problem, can you solve it? Aku bakal jawab, bisa, ini aku ada case study. Aku bangun perusahaan ini just to prove your point. Nah, ketika itu terjadi, I became lucky. Kenapa? Karena chance ketemu preparation. Jadi aku prepare masing-masing perusahaan ini sebagai case study. Begitu ada prospek customer datang, aku temuin aja sama preparation yang aku udah bikin gitu kan Om. Jadi ya begitulah lahirnya perusahaan-perusahaan ini. Berarti selain perusahaan ini masih ada digital agency juga yang membantu klien-klien yang ingin dibantu solusinya dengan ini tadi proofnya ya. Betul. Jadi digital agency kita juga ada yang performance marketing, ada yang enabler fulfillment. It's a full range sebuah infrastruktur. Tujuan aku tuh kalau misalnya lihat di Instagram aku mau bikin 0 to 1. 0 to 1 artinya gimana dari pabrik yang belum ada brand sendiri bisa jualan 1M per bulan dalam 1 tahun dengan digital marketing only. Nah, aku lagi bangun semua infrastruktur ini nih. Pabrik bilang, oke aku tapi bikin harus massal, kirim harus 1 tronton. Oh nggak apa-apa, di Sunter kita ada gudang, kirim aja 1 tronton. Nanti kalau ada resi masuk 1-2 kita packingin buat kamu. No problem, no excuse. Mau atau enggak doang gitu. Ya kan, gimana kita bisa tanda kutip memaksa pabrik di Indonesia untuk bersaing pasar lokal di Indonesia seperti pabrik-pabrik di luar sana yang udah menggiur banget sama demand di dalam negeri. Nah, hati aku tuh di situ Om. Aku mau bikin sebuah bukan digital agency tapi sebuah infrastruktur di mana pabrik-pabrik di Indonesia itu mereka bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri gitu. Kalau lihat dari trennya sekarang, kalau boleh jujur kan, kita lihat setelah COVID ini makin masif lah ya, yang dari luar itu masuk ke sini. Betul Om. Mereka bikin 1 gudang di sini, ya, pabrik-pabrik sana sharing cost untuk fulfillment center di sini, untuk mereka masuk ke dalam langsung ya, pabrik langsung ke end user lewat marketplace. Betul. Gimana caranya kita sebagai seller atau brand lokal itu menghadapi persaingan kayak gitu? Karena mereka masuk tuh dengan mungkin knowledge sama expertise atau harga yang kadang-kadang kalau kita sebagai seller bilang gila kita mana bisa lawan sih sebenarnya. Betul. Jadi balik lagi ke tadi, jadilah kepala tikus, jangan buntut dari naga. Artinya apa Om? Kita ya kalau nggak bisa bersaing sama mereka di electric vehicle, ya kita mainnya yang skala lebih kecil aja. Dimana orang-orang kayak mereka tuh juga nggak bakal mau kok main di misalnya bikin boneka yang dibikin secara massal. Cari pabrik boneka susah loh di Indonesia. Nah itu, kenapa? Karena yang punya duit nggak mau bikin, yang nggak punya duit nggak kepikiran. Either UMKM kalau level pabrik, kemarin soal teman saya baru nanya, saya juga nggak kepikir pabrik boneka di mana di Indonesia ya. Kalau ada boleh komen ya teman-teman ya. Pabrik boneka di mana di lokal? Sheraton Gandaria Jakarta lagi mau ulang tahun ke-8. Iya. Mereka lagi nyari pabrik yang bisa bikin boneka. Kebetulan ada salah satu follower aku di Instagram, dia DM aku nanya pabrik dia gimana cara bisa dikembangin.
udah aku konekin aja langsung ke Sheraton gitu kan Om. Nah tapi gimana cara dia bisa didiscover oleh Sheraton tanpa harus offline kayak aku gini? Ada berapa banyak Rian sih Om? Ada berapa banyak Om Botak sih yang punya jiwa nasionalisme ini? Nggak banyak. Gimana cara pabrik-pabrik ini bisa menggunakan platform digital ini menjangkau Sheraton, menjangkau demand-demand yang sebenarnya udah ada di Indonesia ini? Kan masalah matchmaking aja gitu Om. Matchmaking antara pabrik lokal dengan demand lokal. Ya kan? Betul, dan kemampuan digitalnya juga masih sangat kurang. Nah itu. Ya, jadi aku mau bangun zero to one, artinya gimana pabrik di Indonesia bisa sampai 1 M per bulan dalam 1 tahun. Kalau Bardi sendiri sekarang lokal atau gimana? Ya, secara ini sebuah kebanggaan ya Om. Iya. Bulan ini pertama kalinya kita bisa bikin IP kamera di Indonesia. Wow, investmentnya pasti gede banget dong. Yang invest vendor kita, karena aku nggak berencana bikin pabrik sendiri. Kenapa? Karena pabrik di Indonesia udah banyak Om, banyak banget pabrik di Indonesia. Betul, banyak sekali. Tapi mereka ekspor. Oh, untuk kamera sendiri pabrik Indonesia udah banyak? Banyak, tapi mereka ekspor. Sama kayak gini lah Om, Indonesia kopinya terbaik di dunia. Iya. Aku kuliah di Australia. Aku beli kopi Indonesia di Australia. Aku pulang ke Indo Om, 11 tahun apa 12 tahun lalu. Nggak ada dong kopi itu di Indonesia. Nggak ada. Aku harus terbang ketika lebaran ke Australia, beli dan bawa pulang. Kan konyol ya kayaknya. Betul nggak? Iya. Konyol banget Om. Nah, di sanalah aku. Coklat pun sama kayaknya. Kalau coklat aku nggak tahu, aku hobinya kopi. Tapi ada beberapa produk yang memang secara the top quality-nya ya petani atau farmers pasti akan kasih ekspor karena harga lebih bagus. Nah, tapi orang Indo berani nggak Om beli buah-buah impor dari beberapa, ya aku nggak sebut merek mereka apa karena aku nggak suka mereka jualannya buah-buah impor lah. Tapi banyak nggak sih konglo-konglo di Indo yang beli itu di tempat-tempat buah impor itu? Banyak banget. Tapi kenapa dijualnya ekspor? Bahkan ada yang ekspor dulu baru impor loh. Terus dibelinya sama orang Indo juga. Punya gengsi yang beda berarti ya, branding ya. Masalah matchmaking aja Om, bukan gengsi, bukan branding. Sebenarnya aku ya di ONA itu, di WCN itu, aku banyak masang di rumah-rumah konglo Om. Dan aku tahu jiwa mereka sebenarnya nasionalisme juga. Kalau ada made in Indonesia dengan kualitas yang sama, bahkan lebih mahal sampai 5% pun, mereka pasti beli yang made in Indonesia. Tapi sekarang masalahnya, siapa yang mempertemukan manufacturing di Indonesia ini dengan demand yang ada di Indonesia ini Om? Nggak ada. Kenapa digital marketing menjadi penting banget di Indonesia untuk ada ya produsen dalam negeri menemui konsumen dalam negeri itu Om. Gimana caranya brand lokal sekarang bisa tetap survive di tengah gempuran dari seller-seller luar lah ya, kalau mau dibilang. Betul. Ya, terutama kalau kita lihat di TikTok ya. Jujur gue nggak terlalu worry soal Tokopedia, Shopee yang lain, karena menurut gue kita punya level playing field masih sama. Oke. Kalau TikTok ya bukannya anti atau sentimen, tapi gue berasa kita itu a few years behind them. Oke. Jadi knowledge-nya itu nggak sama. Mereka di sana udah punya berapa tahun lebih dulu. Oh, cara mainnya gini. Gitu masuk sini, they have the big picture lah. Ya. Jadi kadang gue bilang, wah ini lebih challenge karena mereka punya pengalaman lebih daripada kita waktu mainin platform ini gitu. Ya dari tadi aku nggak nyebut nama agensi aku nih Om. Tapi agensi aku tuh Buzo Hero. Jadi kalau dilihat kita itu independent agency TikTok terbesar di Indonesia. Wow. Nggak ada yang bilang kita nggak bisa saing lawan mereka kok. Brand yang aku pegang, contoh kayak TCL. Waktu terakhir terjadian, mereka nomor 1 seluruh TikTok elektroniknya. Karena pakai agensi kita. Aku nggak percaya orang Indonesia bisa kalah sama orang luar. Cuman masalahnya yang memiliki pengetahuan ini mau share ke sesama warga Indonesia atau enggak. Bedanya di situ loh. Kalau kita lihat nih, kita nyebutlah negara Cina. Mereka datang berbondong-bondong. Yang tahu satu, orang lain kasih tahu semua. Datang, seret, kita masuk bersama. Kalau orang Indonesia begitu tahu ilmu, gatekeep Om, dia keep sendiri. Betul gak? Nah, sekarang aku udah tahu nih, misalnya ilmunya. Aku sampaikan secara gratis. Dipercaya gak Om? Enggak. Percaya. Orang maunya bayar. Maunya bayar.
bayar dapat barang yang nggak sebagus itu pun mereka lebih percaya daripada dapat barang yang gratis. Betul, karena branding sih kadang-kadang. Kalau Ya. dengerin yang ini kesannya lebih wow gitu ya. Betul, bisa jadi. Nah, Iya. tapi kalau aku bikin berbayar, orang baru bisa dengar ilmu digital marketing dari aku misalnya. Berapa banyak yang mau bayar? Nggak banyak. Nah, itu kan. Jadi itu lagi biasanya bro yang ikut kelas. paham kan Om? Iya, itu Paham kan? lagi. Emang orang yang suka belajar nih yang ikut, yang lain Betul, either nggak mau belajar atau pasrah sama kondisi betul, atau ya coba-coba sendiri tapi kan lama ya. betul. Aku ada momen di dalam hidup aku menyalahkan diri sendiri. Iya. Kenapa ilmu yang aku tahu nggak bisa disebarluaskan ke sekian banyak orang? Tapi semakin kesini, aku makin ngerasa ya udah aku bagikan aja secara gratis. Mau tahu nggak tahu ya udah. Kayak podcast ini kan gratis Om. Yang nonton berapa banyak orang? Biasanya kalau ilmu kurang. Nah, betul kan? Kalau kita bahasnya gosip atau yang viral-viral lebih wow gitu, lebih clickbait. Tapi Nah. kalau ilmu kayak gini orang tertentu lah. Betul. Iya. Nah itu sebenarnya Iya. krisis dari SDM kita bukan kemampuan ataupun kreativitas. Aku yakin kita punya potensi, kita punya kreativitas. Warga Indonesia tuh wah top of the line lah Om. Tapi curiosity terhadap ilmu itu yang sulit. Itu. Kita kalahnya di situ. Aku yakin pasti bukan karena mereka lebih pintar dari kita. Pasti kita lebih pintar. Yakin pasti Om. Aku belum pernah nemu, kalau kita ngomong 10 banding 10 ya, Iya. di dalam sampling. Nggak pernah ada satu industri yang orang Indo nggak bisa menang dari orang luar. Kita bisa. Pasti bisa. Tapi nggak mau. Mau dan mampu itu dua hal yang berbeda loh. Aku yakin banget kita mampu. 100% yakin. Tapi ini sebenarnya keren banget Om. Karena kalau kita ngomongin mungkin fashion, makanan atau yang lain, itu industri yang mungkin kalau lu bisa jadi top of mind atau itu ya bukannya nggak keren ya, tapi keren. Tapi ini teknologi loh. Ya, Dimana lu bisa jadi leader di dalam teknologi, itu menurut gue itu benar-benar satu pencapaian yang orang Indo tuh bisa sebenarnya bikin bisa. branding, tahu custom localization-nya bisa, dan jadi leader itu tuh bisa. Apalagi kalau lu bisa apply ilmu ini ke kategori yang lain, Betul. akan lebih mudah lagi dibandingin teknologi. betul. Emang harus ada barisan sakit hati kayak aku Om. Aku SD di Iya. Singapura. Iya. Di sana waktu itu ada kejadian kurang enak lah sama seorang guru. Dia bilang, ya kalau nggak mau sekolah, deportasi aja, go back to your third world country katanya Om. Sampai hari ini aku ingat tuh muka guru itu ngomong sama aku. Kalau dia hari ini masih hidup, aku ke Singapura terbang bilang sama dia, this is my third world country that you talk about. Southeast Asia kita paling gede smart home-nya. Wow. Iya, tapi kan people complain, pasti komplain. Contoh, misalnya Bardi kita menjadi anak-anak manja yang komplain pemerintah nggak protek kita. Berapa banyak barang merek luar yang nggak ada postel, nggak ada SNI, tapi jualan bebas. Betul. Daripada kita komplain tentang itu, ya kita solusikan aja, bikin barang yang lebih bagus dan lebih murah. Gimana cara dia mau saing sama aku kalau awal Bardi mulai itu di rumah aku, yang packing aku sendiri. Stok barang di garasi. Orderan masuk jam 11 malam, JNE yes. Aku kirim jam 11.30. Orderan Gila. masuk jam 11 malam, besok pagi udah nyampe. Gimana cara orang luar itu mau saing dengan kita putra daerah? Nggak mungkin Om. Tapi bisa nggak aku saat itu mengeluh? Nggak bisa lah, kita pasti kalah sama mereka. Mereka nggak butuh postel, nggak butuh SNI. Kita yang di Indonesia malah lebih dipersulit butuh postel sama SNI. Plus pajak. Iya itu. Plus VPN dan Nah, lain-lain ya. Nah, itu kan sesuatu yang kita Iya. bisa mengeluh tentang hal Iya. itu, Om. Atau kita bisa bertindak. Ya kan? Sekarang kalau kita, ya bolehlah kita puji pemerintah, bagus, ada kayak contoh karpet. Dari Cina nggak bisa masuk karena udah diblok sama pemerintah kan. Oke. Ya bisa kita ngarepin jadi karpet. Tapi sampai kapan? Kita mau menanti. Ada saatnya kita meraih. Benar ya Om ya? Kadang menanti kan kita nggak tahu sampai kapan. Meraih itu sesuatu yang terukur. Menanti bisa jadi setahun. Bisa jadi tunggu ganti pemerintah. Tapi meraih itu kita udah tahu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Setidaknya itu sesuatu yang objektif dan terukur.
Karena meraih itu berdasarkan kemampuan dan kemauan kita. Tapi menanti bisa jadi in my lifetime gak akan terjadi. Mendingan aku nyicil meraih daripada sabar menanti. Nah, itu kenapa Bardi bisa sampai ada hari ini, karena ya kita nggak ngarepin developer milih made in Indonesia. Kita nggak ngarepin pemerintah bilang blokir. Semua nggak ada postel SNI, kita blokir. Atau TKDN lah. IKN sampai hari ini kita masih fighting for IKN padahal TKDN kita paling tinggi. Tapi masih fighting. Masih fighting. Wow. Ya yakin menang juga sih. Cuman maksudnya kan harusnya kalau kita mengharap dan menanti TKDN paling tinggi udah pasti menang dong. Cuman ya daripada kita berharap akan hal itu, mendingan kita berharap sama diri sendiri. Sekarang kalau barang aku udah lebih murah, lebih bagus, TKDN lebih tinggi, nggak dipilih udah pasti korupsi. Ya dong, bener gak? Ini kita udah setengah memaksa nih. Iya. Lebih bagus, lebih murah, TKDN paling tinggi. Tapi kalau misalnya barang kita nggak lebih bagus nih, nggak lebih murah, cuman menang TKDN, terus nggak dipilih, kita kan hanya berharap karena TKDN, bener gak? Iya. Kalau kita udah meraih dengan tiga-tiga ini, ya kita perang besar-besaran lah secara publik. Barang kita lebih murah, lebih bagus, TKDN paling tinggi. What's your excuse? Kita nggak ada stok. Stok kita lengkap, general availability. Apa yang kurang? Nggak ada. Nah, ketika kita meraih dengan cara itu, tentu kita masih harus berharap dengan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dengan pemerintah, pasti. Tapi kita bukan menanti dan tidak melakukan apapun, hanya berharap. Kita meraihnya, gitu. Jadi apapun yang dalam kendali kita lakukan dulu lah, baru kita berharap sama pihak luar, gitu. Jadi ketika ada masalah datang, kita bisa choose our reaction lah ya. Betul. Kita bisa jadi yang tadi itu ya, perbaiki diri lah ya dengan yang jadi yang termurah, terbaik, servisnya paling bagus. Betul. Dan ketika itu sudah terjadi, ya kita bisa menang dari persaingan, bisa dibilang ya dari sana. Nah, betul. Om Rian, kalau boleh balik ya, kira-kira untuk Bardi sendiri ada nggak 3 hal yang mau dirubah atau mau dilakukan sama? Ini mau dirubah apa yang mau dilakukan sama nih? Sama boleh aja, atau memang 3 hal yang memang sudah bagus dan tetap akan dilakukan, atau mau saya rubah lah 3 hal ini. Oke. Yang akan dirubah timeline. Timeline, aku harusnya memulai ini jauh lebih awal. Menyesal nggak lebih dulu mulainya nih? Iya, mungkin bukan mulai Bardi lebih awal, tapi mulai sesuatu yang tepat saat itu lebih awal. Kalau mulai Bardi, saat itu aku mulai tepat banget. Pas ya momennya. Pas. Sebelum COVID ya. Ya, pas sebelum COVID mulai, pas COVID kita booming. Kenapa? Karena suami-suami lagi pada pulang ke rumah dan home improvement. Semua barang home improvement tuh lagi enak banget, dan digital marketing zaman COVID itu kayaknya 2 tahun aku cuan lebih gede dari seumur hidup aku sih, Om. Kalau bisa COVID lagi kayak aku udah konglomerat. Digital marketing untuk jual produknya. Itu semua offline go digital, Om. Jadi digital agency aku tuh udah lagi terbang-terbangnya lah, rocket to the moon. Nah, ada yang disyukuri karena Bardi dimulai saat itu. Tapi kalau misalnya aku bisa balik waktu, aku lulus kuliah umur 19. Tapi aku mulai ada usaha sendiri itu udah jauh di atas itulah. Gitu. Kalau misalnya aku bisa mengulang balik waktu, mungkin aku mulai usaha di umur 20, Om. Tapi Bardinya tetap waktu pas kemarin sebelum COVID, karena itu kita hoki lah, timingnya tepat. Iya. Cuman sebelum Bardi mungkin bukan cuma ada Wahana Cipta Nuansa, mungkin ada beberapa perusahaan yang lain sebelumnya gitu. Nah, jadi apa yang akan diubah? Aku akan mulai berbisnis jauh lebih awal. Apa yang akan di stay? Wahana Cipta Nuansa buka tetap 2017, Bardi tetap buka 2019. Cuman awalnya ini harusnya kepala gerbongnya bukan Wahana Cipta Nuansa dan Bardi, tapi ada kepala gerbong yang sebelumnya gitu. Berarti pengalaman berbisnis itu lebih cepat, lebih baik. Iya, karena itu sebenarnya hanya butuh kita mengiyakan diri sendiri aja. Yes. Yuk, let's try. Udah, itu doang, Om. Ngambil resiko ya. Nah, itu yang apa ya? Tapi orang kalau makin pinter, apalagi udah S1, S2 ya, biasanya ya second guessing. Makin gak berani buat jadi entrepreneur sih. Iya. Karena berasa, terlalu banyak perhitungan malah jadinya. Betul, Om. Sedangkan orang yang mungkin ini nggak bisa digeneralisasi ya, yang nggak lulus misalnya, ya, nggak ada pilihan. Betul. Akhirnya terjun karena nggak ada pilihan. Betul. Kalau S2 banyak pilihan,
Dan ternyata banyak perhitungan malah jadi nggak jadi usaha gitu. Iya, betul Om. Iya. Nah itu sih yang kalau misalnya boleh diulang lagi, aku akan memulai serialpreneur ini dari umur 20. Wah. Begitu lulus kuliah, langsung. Langsung ya, keren. Itu. Ya, thank you banget udah boleh sharing-sharing ya. Kita privilege lah ya, bisa ngobrol-ngobrol gini. Hari ini daging banget, dan saya lihat dari tadi kalau dari ngobrolannya Om Rian ini sangat punya hati banget lah ya buat teman-teman, terutama yang brand owner ya locally. Jangan pernah takut untuk bersaing melawan kompetisi di luar negeri, walaupun mungkin secara industri kita tidak disupport ya, atau mungkin supportnya kurang dari pemerintah. Tapi daripada kita mengeluh, reaksi kita harusnya kita berbenah. Atau mungkin kalau kategori udah terlalu berdarah, teman-teman pilih jadi Kepala tikus. Betul Om. It takes apa ya? Ya kadang yang membunuh kita tuh ego Om. Kita udah tahu kita di kolam yang terlalu besar buat kita. Tapi karena kita udah di sana 3 tahun, kita udah di sana 5 tahun, ego lah nggak mau pindah. Betul. Itu kesannya kayak kita gagal. Nah, itu Om. Betul itu. Betul. Thank you banget sudah main, dan buat teman-teman jangan lupa buat subscribe dan juga follow ya IG-nya. Sekarang masih ada YouTube-nya atau di IG aja? Di IG aja saat ini. IG-nya apa Om? IG-nya Rian M Talula. Rian M Talula ya. Betul. Okay. Thank you banget buat datang. Om, ini ada kenang-kenangan dengan tulisan ini ya. Today is difficult, tomorrow is much more difficult, but the day after tomorrow is beautiful. Amin. ini kata-kata Jack Ma itu. Ya, dari thank you udah mau support kita di Cerita Botak ya. Ya buat teman-teman jangan lupa subscribe, karena teman-teman bakal dapetin konten-konten daging seperti ini. Bye bye.